Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Konfusius punya konsep teman jauh dan teman dekat. Maksudnya begini loh, kita itu dalam hidup ini biasanya sangat appreciate, sangat menghargai teman jauh. Makanya ada kalimat dari Konfusius itu, ada teman dari jauh yang datang berkunjung, bukankah menyenangkan? Kita misalnya punya teman di kampung, tiba-tiba datang ke Jogja ke sini menemui kita, itu kan gembira. Itu teman jauh. Sebenarnya maksudnya kalimat ini menurut saya, teman yang jauh saja datang begitu menyenangkan. Lah kok kita lupa dengan teman yang dekat? Harusnya lebih menggembirakan. Kalau teman jauh datang pada kita, kegembiraan kita datang karena kenangan-kenangan masa lalu. Kenangan tentang peristiwa-peristiwa kita bersama dia. Yang indah-indah. Teman itu kan begitu. Misalnya teman-teman zaman SMA dulu ada teman yang musuhan dengan kita, gegeran dengan kita. Sering kali kita tidak cocok, tapi begitu sekarang jadi mantan, sudah tidak ketemu lama, reunian, itu kan isinya gembira semua. Yang dulu cerita marah-marah, sekarang jadi cerita ketawa-ketawa. Betapa konyolnya kita dulu, betapa, itu kan kenangan. Jadi teman lama itu selalu menyenangkan. Ini bukan CLBK loh ya. Jadi memang teman. Kalau mantan kan beda rumusnya. Kalau teman itu hadirnya selalu menyenangkan. Karena kenangan yang telah dibuat. Sementara teman dekat itu hari ini kita sedang membangun kenangan. Jadi yang satu kita mengingat-ingat kenangan saja begitu gembira. Harusnya dengan teman-teman dekat. Yang kalau ada apa-apa dia datang duluan. Saat ini kita sedang membangun kenangan, kita lebih gembira lagi kalau bersama. Itulah sebenarnya harganya seorang sahabat. Kita sering lupa betapa berharganya sahabat-sahabat yang sekarang ada di sekeliling kita. Diingatkan oleh Konfusius, coba diingat-ingat sahabat lama yang datang. Itu kan menggembirakan. Nah, berarti hari ini kita sedang membangun cerita-cerita, kegembiraan-kegembiraan yang nantinya akan kita kenang. Maka nikmatilah momen kebersamaan itu. Lakukan secara serius, sungguh-sungguh untuk menjalankan kebaikan-perbaikan bersama-sama sahabatmu. Jadi ini konsep teman jauh dan teman dekat. Sebenarnya ya tidak usah dibedakan jauh dan dekat, sama-sama menggembirakan. Cuma kadang-kadang kita itu yang dekat lupa. Lebih suka mengenang yang lama, yang jauh. Kadang-kadang teman itu karena tiap hari ketemu, rasanya jengkel terus, sebel terus. Karena tiap hari ketemu. Yang kelihatan jeleknya saja. Tapi nanti kalau sudah lulus misalnya, lama di kampung, itu kenangan-kenangan yang dulunya menyedihkan itu bisa jadi terus ngangeni kalau bahasa Jawanya. Kita ingin kembali lagi. Nah itu algoritmanya kenangan itu kan begitu. Momen-momen yang sebenarnya mungkin membuat kita malu, membuat kita sedih, membuat kita dulu capek, lelah dan lain sebagainya. Tapi begitu dia berubah bentuk dari peristiwa jadi kenangan, itu nilainya berbeda. Nah, maka silahkan membuat sebanyak mungkin kenangan dengan sahabat-sahabat dekatmu. Karena itulah nanti yang akan jadi cerita di masa depan. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang teman baik dan teman tidak baik. Teman yang baik jenisnya 3. Yang pertama
teman yang tercerahkan atau sahabat yang tercerahkan. Yang kedua, sahabat yang tulus. Dan yang ketiga, sahabat yang perhatian. Jadi teman yang baik ini yang dibawa adalah kebaikan dan manfaat. Sahabat yang baik yang dibawa kebaikan dan manfaat. Sahabat yang tercerahkan itu adalah sahabat yang lurus, sahabat yang konsisten di jalan kebajikan. Yang bersama dia, aktivitas kita itu selalu kebaikan dan perbaikan. Nilai kita di tengah masyarakat meningkat, kita semakin terhormat. Ini namanya sahabat yang tercerahkan. Jadi kalau kalian punya sahabat anak baik-baik, yang lurus, yang sopan, yang tiap hari ke masjid, soleh dan lain sebagainya, itu kan nilai kita di hadapan masyarakat juga naik. Wow, ini temennya santri-santri dia ini. Oh, dia ini temennya anak soleh, temennya hafal Quran semua loh ala ini. Itu kan nilainya meningkat. Jadi itu yang disebut teman yang tercerahkan. Wow, ini temennya dia ini lulusnya kumlot semua loh. Temennya tapi ya. Loh, tapi kan meningkatkan reputasimu, meningkatkan kehormatanmu. Meskipun hanya punya teman, meskipun hanya dekat, kan begitu. Jadi ini teman yang tercerahkan. Itu kan yang membuat kalian senang foto-foto dengan siapa, untuk menunjukkan bahwa temanku kayak gini loh. Temanku yang kalian posting-posting itu kan mungkin foto dengan tokoh siapa. Nah, itu kan ingin menunjukkan bahwa lingkunganmu, circlemu itu orang-orang semacam itu. Itu kan menaikkan reputasimu di tengah masyarakat. Cari teman yang baik, maka nilaimu juga akan meningkat. Itu teman yang tercerahkan. Yang kedua, teman yang tulus. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan kualitas dirinya, tapi karakternya. Tulus itu orang yang tanpa pamrih. Dia jujur, dia setia. Mungkin kualitasnya tidak setinggi dirimu, tapi percayalah dia akan mendukungmu. Dia akan setia padamu. Dia tidak mungkin ngomong buruk di belakangmu. Dia yang paling mengerti tentang dirimu. Nah, ini teman yang tulus. Sahabat yang tulus namanya. Jenis teman kedua. Enak diajak kemana-mana. Teman jenis ini kalau disuruh jaga rahasia, ya dia beneran jaga rahasia. Setia. Jangan bilang-bilang loh ya. Nah, dia ya tidak akan bilang-bilang. Kalau sahabat yang setia pasti tidak akan mengkhianatimu. Jadi itu jenis sahabat baik yang kedua. Sahabat baik yang ketiga adalah sahabat yang perhatian. Dia sangat ngerti tentang kita. Dia aktif melihat, mendengar tentang kita. Dan bisa jadi dia lebih paham tentang kita daripada kita tentang diri kita sendiri. Oh, aku tahu cirinya temanku ini. Kalau disinggung ini sedikit dia marah. Padahal kita tidak sadar itu. Nah, ini namanya teman sahabat yang perhatian. Teman yang seperti ini itu enak kalau diajak muhasabah. Kalau diajak introspeksi. Coba deh, menurutmu gimana sih aku ini? Nah, ini teman yang perhatian ini dia bisa menjelaskan banyak. Oh, kamu itu kalau ini begini, kalau ini begitu. Dan tidak ada pretensi untuk menjatuhkan, untuk merendahkan. Tidak. Dia bicara apa adanya demi kita, demi perbaikan kita. Ini namanya teman yang perhatian. Kalau kita belum makan, sudah makan belum? Sudah tidur belum? Tapi tidak basa-basi ya. Kadang-kadang kan kita itu untuk basa-basi saja. Sudah tidur belum? Sudah makan belum? Kan gitu. Cuma tanya saja sih. Harusnya kan kalau tanya sudah makan belum, jawabannya belum, yuk tak traktir makan. Nah, itu sahabat. Sudah makan belum? Belum. Yuk kamu makan lah, nanti sakit mah. Ayo.
Ya itu bisanya hanya merentah-merentah kan, makan jangan telat nanti sakit mah itu. Oke, nah cari sahabat yang perhatian. Jadi ada 3 jenis sahabat baik. Yang pertama sahabat yang tercerahkan, yang dari dia kita bisa belajar banyak, bahkan nilai diri kita meningkat. Yang kedua sahabat yang tulus, yang setia, loyal pada kita, tidak ada pamrih apa-apa selain persahabatannya. Dan yang ketiga, sahabat yang penuh perhatian. Kalau kita punya jenis sahabat-sahabat seperti ini, kita patut bersyukur, berbahagia. Atau mari kita bentuk diri kita jadi sahabat yang baik dan bermanfaat seperti ini. Baik, saya lanjut. Nah, kalau ini yang buruk. Yang buruk itu biasanya menyakitkan dan merusak. Ini istilahnya saya terjemahkan letterlek ya. Ada sahabat yang muluk-muluk, teman yang muluk-muluk. Ada teman yang lembut, tapi dalam tanda petik. Ada teman yang pinter ngomong. Nah, yang buruk dan merusak yang pertama apa? Orang yang muluk, ngomongnya tinggi. Cuma tidak seperti yang tercerahkan tadi, dia omong tok. Tiap hari tutur-tutur, wae ngandani kita, kamu enggak ngan begini, jangan begitu, tapi kelakuannya dewe enggak begitu. Nah, ini namanya sahabat yang muluk. Kata Konfusius ini rotok-rotok jenis penipu orang-orang munafik. Jadi ngomong dok, muluk-muluk di depan kita, kamu itu harus rajin belajar. Nanti nyari beasiswa ke luar negeri, bahasamu ditingkatkan. Tapi yang ngomong sendiri terancam DO. Nah, itu kayak kakak kelas ngajari adik kelasnya itu, wah wis muluk-muluk. Nah ini kadang-kadang merusak, menyakiti dan merusak. Hati-hati dengan sahabat yang besar omong. Jadi yang tidak sesuai antara yang diomongkan dengan kenyataannya. Ini menyakitkan dan merusak. Ada yang kedua, lemah lembut tapi penuh pamrih. Orangnya lembut, kalau ngomong menyenangkan, menggembirakan, tapi di balik itu ada pamrih-pamrih untuk keuntungannya sendiri. Ya istilahnya sahabat yang lembut sih. Kelihatannya halus, nyaman, enak jadi teman. Tapi sebenarnya dia nyari keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, ini sahabat jenis kedua. Ini agak sulit dideteksi, tapi nanti ketahuan di belakang. Lemah lembut tiba-tiba, kamu punya uang berapa? Iya. Nanti kalau sudah dapat hilang, muncul begitu lagi. Wah, cerita yang indah-indah, kita terpesona. Nanti ujungnya masih punya ndak? Oke ya, itu teman jenis kedua. Jadi teman yang menyakiti dan merusak. Nah, yang paling parah yang ketiga. Kalau ini terang-terangan menyakiti. Mereka ini ya memang ngomongnya kasar, menipunya terang-terangan, menyusahkan kita juga terang-terangan. Kalau kita dekat dengan dia, reputasi kita langsung jatuh. Kehormatan kita langsung jatuh. Nah ini teman jenis ketiga. Nah, kalau lihat misalnya orang lihat fotomu jajar dia, loh kamu kenal anak kayak gini nih. Nah itu teman jenis ketiga. Jadi kedekatanmu dengannya membuat namamu jatuh. Kata Konfusius, dekat dengan orang seperti ini kadang-kadang tidak terelakkan. Karena sahabat itu, teman itu bisa macam-macam. Tapi kata Konfusius, harusnya kita tidak diam saja. Entah kita peduli sebagai sahabat dan melakukan perbaikan, atau ya kalau bisa dihindari.
Karena kalau kita diam saja, orang akan menganggap kita komplotannya. Kamu temennya anak itu ya? Mesti nanti kamu datang-datang ke sini, nipu nanti, utang nanti. Nah, ini jadi kamu dianggap komplotannya, karena temannya jenis-jenis seperti itu. Jadi kata Konfusius ini teman yang pandai bicara. Orang jenis ketiga ini merusak. Jadi, ayo sekarang meneliti, jangan sampai kita punya sahabat jenis tiga ini. Jadi, orang yang muluk, munafik, orang yang lembut tapi penuh pamrih untuk kepentingannya sendiri, dan yang ketiga orang yang memang terang-terangan ingin menjatuhkan kita, menyakiti kita. Tiga jenis sahabat ini harus kita hindari. Atau jangan sampai kita jadi sahabat dengan tiga karakter ini. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.